tapi malah di mute. Air kehidupan, selamat malam, agama apa? Aku lagi mode kalem nih Shalom, bang. Salpe, Iya, iya. agama Kristen. Oke silakan bang. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuman, apakah Isa dan Yesus itu sama? Nabi Isa dan Yesus apakah sama? Yang benar adalah Yesua dan Isa yang sama. Kalau Yesus itu tokoh fiktif yang dibuat oleh orang Romawi. Bagaimana bisa Yosua dan Isa sama? Ya, karena dia adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Siapa bilang Yosua tidak mempunyai ayah? Ah, siapa ayahnya? Patera. Patera ayahnya. Sebelum Patera. Jumayanya, bang Jumayanya. Patera Coba, ayahnya. oh ya, sebelum lanjut, terima kasih Abang sudah mau terus mempelajari Alkitab. Ya, kami Oh ya, berharap dari saya Kristen. tidak mempelajari Alkitab, saya pelajari Bible. Oh, Bible. Yes. Biblika, surat kabar Biblika. dari Oh, Roma. Yes. oh gitu. Iya. Ya, apapun namanya lah, yang penting kitab orang-orang Kristen lah. Iya, betul. Kitabnya orang Kristen, betul. Bukan Terima kitabnya kasih untuk Yesus. Abang. Hmm? Oh iya, Yesus Yes. tidak membawa kitab, Bang. Tapi dia belajar kitab Taurat. Oh, betul, dia mempelajari kitab Taurat. Yes. Artinya dia sekolah kan. Oh, iya dong, sekolah, Bang. Terus, nah Cuma tidak mempunyai ijazah. muncul pertanyaan, apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Hmm? Apa hubungannya? Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu hubungannya dengan Kristen apa? Tunggu dulu. Tadi kan Abang menanyakan tentang Yosua kan? Oh, kok tadi saya bertanya ya? Oh iya, Enggak kebalik. Abang. Nggak bertanya. Oh, bukan bertanya, maaf saya yang keliru. Menyatakan bahwa Yosua dan Isa sama. Dan Yosua Abang bilang mengatakan bahwa Yosua itu tidak mempunyai orang tua, bapak ya, atau ayah, atau bopo, atau apalah itu. Kayaknya Abang keliru deh. Yosua itu mempunyai bapak, Bang. Siapa namanya? Sebentar. Nun. Sebentar saya cari dulu. Hmm. Saya orangnya apa ya? Sistem
tidak perlu menyiapkan data terlalu banyak, kan bisa di Google kan gitu. Baik. Bapak Kalau Yosua gitu, itu sapa namanya dulu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host yang terganteng, Gurundak, Dengku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Rahma. wabarakatuh. Blokir Bunda Rahma, artis penyanyinya Bollywoodnya Bolangi. Bolangi. Ya, terus. Lanjut, Banggot oh. Sehat selalu, Deng. Ye, sama-sama Bunda. Sehat juga kita. Amin. Amin. Mana ini masih orang cari data masih. Selalu aku dong. nama Bapak Yosua itu namanya Yoyakim. Ah, Berarti dia nggak bisa Nama jadi Bapak ini Yosua. dong. Hmm? Nggak bisa jadi raja dan nggak bisa duduk di atas tahta Daud dong kalau gitu. Yosua kan? Iya. Oh, bukan Yosua Hamasiah kan? Nah itu yang maksud Yosua Hamasiah. Abang tadi mengatakan Yosua. Yosua itu banyak bang. Ya saya hanya mengatakan bahwa Ibrani itu tadinya tanpa nikut. Ibrani. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Isa, berarti yang saya maksud itu adalah Yosua. Yosua yang mana kan gitu. Loh, apa sih orang ini? Kalau Anda tidak bisa berdiskusi, turun aja. Ngapain tampil? Enggak, kan saya yang bertanya tadi awal apakah Yesus Anda dengan Isa bertanya, itu sama? apakah Yesus? Saya katakan Yesus itu tokoh fiktif. Orang yang tidak ada. Yang ada itu Nabi Isa. Orang Ibrani menyebutnya Yosua. Nah, Nah, Ibrani terus? menyebutnya Yosua. Ibrani Yosua sedangkan banyak namanya. Ya berarti bukan satu-satunya nama yang diberikan kepada Yesus kalau begitu. Kalau banyak. Nah, abang mengatakan nama yang diberikan Yesus. Yesus dikatakan fiktif. Bagaimana bang korelasinya? Nah, fiktif karena tidak ada tokoh yang diutus untuk Roma. Korelasinya tunggu dulu bang. Korelasi antara Korelasinya. abang bilang fiktif Yesus. Kapan Tuhannya Bani Israel mengutus seorang utusan untuk orang Roma? Di mana tertulis? Kapan? Tidak ada bang. Tidak ada. Kecuali pengakuan Paulus sendiri diutus untuk orang Roma. Betul? Di mana itu bang? Oh banyak. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Orang tidak bersunat apakah hanya Roma saja bang? Minimal Roma karena Kristen tertua adalah Roma Katolik. Siapa bilang bang? Hah? Siapa bilang? Siapa bilang? Kristen Saya tertua barusan. di Roma. Kristen tertua itu adalah pendapat Katolik. abang. Kristen sejarah, tertua itu adalah Katolik. Agama Katolik, Romawi. agama Romawi. Yes. Agama Anda itu berasal dari sana, bukan berasal dari Yahudi. Ya memang bukan berasal dari Yahudi. Nah itu dia, makanya agama Anda itu dari Romawi. Kalau berasal dari Yahudi ya bukan Kristen namanya bang. Ya itu dia, Ya, Yahudi makanya saya katakan agama Anda itu berasal dari penganut agama paganisme, yaitu Romawi. Tadi abang bilang Kristen dari Roma. Ini Roma Iya. menganut pagan. Jadi gimana bang korelasinya? Lah Kristen memang pagan, Anda nggak sadar? Kalau Kristen pagan, ya pagan dia bang. Nggak perlu Ya, lagi memang mengubah nama. Memang pagan Kristen itu. Itu agama Bagaimana? pagan. Kristen itu agama Bagaimana? pagan, penyembah manusia, itu pagan. Penyembah nama. Yes. Jangan Anda pikir Yesus itu malaikat atau ayam, dia itu manusia. Yesus memang manusia bang. Ya udah, makanya saya bilang Kristen agama pagan. Salah enggak saya bilang?
Tapi di dalam dirinya ada ketuhanan. Berarti manusia kerasukan Tuhan gitu. Bukan, Lalu siluman Tuhan. bukan. Lalu apa? Siluman ular. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Ini agama apa namanya kalau seperti itu? Dewa menjadi manusia. Itu agama apa namanya? Saya tidak tahu kalau dewa menjadi manusia. Lah, memang dewa. Kitab Anda kan saya udah bilang, agama Anda dari Roma. Roma menggunakan bahasa Yunani. Sembahan tertinggi dalam bahasa Yunani itu Theos. Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Tuhan nenekmu kiper, mana ada. Theos itu artinya dewa dalam bahasa Indonesia. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu akontas. Akontas dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kalau Theos dalam bahasa Indonesia itu dewa. Makanya Kristen itu adalah penyembah dewa yang nuzul menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Berasal dari Zeus. Gitu bang. Makanya Kristen itu tidak berasal dari Yahudi. Begitu. Ya iyalah, kan Ya tadi iya, awal saya makanya. mengatakan. Iya, makanya saya katakan Tapi, agama bukan Anda juga itu penyembah pagan. dewa. Bagaimana bukan Bagaimana pagan? menyembah Wong dewa? dewa jadi manusia itu pagan, Martina. Mana ada bukan pagan? Dewa jadi manusia itu apa? Sama seperti Brahma, Shiva jadi Hercules, sama jadi Krishna, sama. Apa bedanya? Bagaimana ini Hercules menjadi Siwa, Bang? Enggak, maksud saya sama seperti Siwa, Wisnu, Brahma dengan Krishna yang inkarnasi menjadi manusia itu sama. Bapa, Roh Kudus, jelma jadi manusia, Yesus sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi Rama dewa juga ini, Bunda Rama dewa ya. Iya. pintar rupanya Bang ini tentang inkarnasi. Ya inkarnasi itu kan ajaran dewa bang. Yesus itu kan inkarnasi daripada Theos. Theos itu apa? Dewa. Theos itu dewa. Iya, baru tahu. Baru tahu. Selama saya belajar tentang tata bahasa, bisa disebut dewa, bisa disebut Tuhan. Nah itu Anda paham. Masalahnya Dalam kalau konsepsinya, berbicara mengenai konsepsi, Tuhan itu bagi para nabi cuma satu. Dewa bagi Romawi itu banyak. Nah, sedangkan agamamu berasal dari dewa, berasal dari Roma. Makanya Tuhanmu itu banyak. Tapi karena Anda kawinkan dengan kitabnya Yahudi, maka yang banyak itu Anda katakan satu. Makanya muncul Trinitas, Tritunggal, Trikwek, Trisula, Trisutrisno. Satu lagi Trimurti. Gitu. Oke, terima kasih Anda sudah mengakui ya. Kalau Anda punya agama dari Roma. Anda sudah mengakui tadi kan agama Anda dari Romawi? Tidak ada, saya mengatakan agama kami dari Romawi. Lalu Kristen dari mana? Asal muasalnya itu dari Israel, Yerusalem. Ya. Karena Yesus lahir dari bangsa. Iya, apa hubungannya dengan Yesus? Iya, apa hubungannya dengan Yesus dengan Kristen? Apa hubungannya? Tadi sudah Anda akui Ada dari Roma. hubungan lah. Siapa bilang agama Kristen dari Yahudi? Agama Kristen itu bukan dari Yahudi, tapi dari Roma. Anda sudah akui tadi. Oh, berubah lagi sekarang? Malu? Malu? Tidak ada saya mengakuinya. Teman-teman di bawah dengar nggak? Ulangi kata-kata saya tadi. 2000 lebih orang ini dengar nggak tadi? Dia mengatakan memang siapa bilang Kristen dari Yahudi? Ayo. Ya. Anda akui tadi loh. Kristen gini, Bang. Saya Kristen katakan dari mana? tadi, ya. Kristen Saya dari katakan mana? tadi, yes, Kristen memang bukan Yahudi. Kalau kami dari Yahudi, Ini Ya. cara Paulus ini. kalau kami dari Yahudi, ya kami Yahudi namanya. Nggak perlu Kristen lagi. Nah, terus Kristen ini dari mana? Nah, Abang bilang
Kristen dari Romawi. Oh ya Sedangkan pasti. abang bilang lagi Romawi menganut pagan. Ya Lah, memang gimana Kristen itu ceritanya? pagan. Sisa kali dibilangnya. Kalau Bang Zuma. Disimpulkan, Kristen itu pagan. Siapa bilang bukan Oke. pagan Kristen itu? Ya, Nama Bang Air logikanya. Kehidupan. Bang Air Kehidupan. Boleh saya bantu ya? gimana? Silakan. Silakan. Ya, Bang Air Kehidupan. Ini Bang Zuma kita ini yang pintar bernarasi ya, Bang Zuma ya. Ya silakan. Kalau Anda bisa patahkan Oke. argumentasi saya dan Anda bisa buktikan bahwa Kristen itu bukan pagan, silakan. Silakan. Pagan. Oke, saya tanya dulu Bang Zuma. Yang Anda maksudkan sebagai pagan, pagan yang mana? Ya pagan, Romawi. paganisme. Oh, yang Apa Romawi lagi? tadi. Pagan Yang Romawi. itu penyembah berhala, Bang. Oke, yang Romawi. Ya. Yes, betul. Oh, Anda enggak pernah lihat sejarah ya? Sejarah apa? Ini ya, dengar Sejarah ya, Bang apa? Zuma. Ya. Oke, giliran Sejarah saya apa? biar saya bantah. Oke, Anda sudah banyak bernarasi, saya bantah Anda sekarang. Ya, begini. sejarah apa? Sejarah apa Oke. ini? Sejarah apa? Kalau Anda mulai lihat dari kisah para rasul, lalu gereja mula-mula, gereja abad pertama, abad kedua, justru Romawi mengejar orang-orang Kristen. Betapa orang martir. Mabuk, Anda Yang mabuk. Artinya, Anda mabuk. Tidak, Oke. Anda Silakan mabuk. Oke, enggak apa-apa. Anda yang mabuk. salah. Predika. Anda mabuk. Sebentar ya. Bang Predika. Justru- Anda Ya. mengklaim murid-murid Yesus itu sebagai Kristen itu Predika. pemalukan Ya, Anda. kenapa? Bang Air Kehidupan bagaimana? Tenang aja bang, kita apa sebenarnya saya dengan Bang Zuma ini udah lama gitu. Dulunya saya dengan nama akun lawan imperialisme, sekarang saya ubah Air Kehidupan. Nah sebenarnya kalau gini bang, ibarat pendeta Esra Soru yang debat dengan Donitan, itu kan ada temannya pendeta Esra Soru kan, dia mengatakan bahwa setiap apologet Islam yang mempelajari Kristen itu motivasinya keliru gitu. Dia mencari bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Otomatis Tidak walaupun kita ada jelasin, kebenaran dalam Kristen. Saya iyalah, orang Bang. paling pertama yang berdiri Tidak bertanggung ada jawab di kebenaran hadapan dalam pencipta Kristen, langit dan karena bumi. kebenaran yang Abang Tak percaya ada adalah kebenaran kebenaran Islam, di Bang. dalam Kristen. Tak ada kebenaran. Pahamkan Ya, itu oke. sama saya. Sekarang begini, Oke, Bang. Anda berdua, Bang Zuma. saudara saya berdua, Udah, Bang. dengarkan baik-baik. Santai aja, Dengarkan Bang. baik-baik. Makanya saya Dengarkan, bermain-main dengarkan tadi, Bang. pernyataan saya ini. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai inkarnasi Elohim. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai teofani Elohim. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan dirinya adalah firman yang menjadi daging. Ayo. Lalu saya ingin bertanya kepada saudara berdua, dari mana konsep dewa menjadi daging? Anda dapat ilmu dari mana? Silakan. Ya, oke ya, Bang Zuma ya. Iya, silakan. Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Saya menjawab. Apakah abang akan percaya kalau kami kasih data bang? Saya bertanya dari mana? Yang saya tanya dari mana Anda mendapatkan Enggak. itu? Walaupun kami kasih data, apakah abang akan percaya? Makanya saya tanya dari mana datanya? Apakah dari Yesus atau dari jawab dulu, paganisme? apakah abang akan percaya? Saya Abang percaya kitab Anda itu surat kabar. masa. Makanya saya tanya, dari kalau abang mana percaya, abang Anda masuk mendapatkan Kristen, sabar? Dari mana Anda Kalau abang mendapatkan percaya, abang udah masuk informasi bahwa Elohim Tuhannya Bani Israel menjadi daging? Itu ilmu dari mana? Yesus tidak Kalau pernah abang nggak mengajarkan percaya, dia nggak adalah mungkin. inkarnasi. Yesus Kalau tidak abang pernah percaya dengan mengatakan Alkitab, dia nggak adalah mungkin abang jadi penjelmaan Islam, Bang. Elohim. Karena abang tidak percaya kepada Alkitab dan kekristenan, abang jadi Islam. Itu jawabannya. Bukan, karena buku matematika lebih akurat daripada kitabmu. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Menghayal ya Zuma ya. Dengarkan Menghayal. baik-baik. Dengarkan baik-baik. Bang Kalian Zuma, bertiga. Bang Zuma. Dengarkan bertiga. Anda Sabar. Tolong sudah bohong patahkan dulu, Bang argumentasi saya yang mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan dia adalah inkarnasi dari Hasem Elohim atau Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Zuma ya. Sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah menyatakan diri manusia. Ingat ya. Mulai ngaco satu, tumbang. Yang dua lagi, Ya. diam. Kok Diam, ngaco? tumbang. Dua Sebelum dia lagi, turun dari satu orang daging. lagi. Belum Anda jadi sudah tumbang. daging.
Anda sudah tumbang. Itu nggak ada, Yesus nggak pernah ngaku kayak gitu. Yang dua lagi silakan Ini saudara. ya. Silakan. Yang dua orang lagi silakan. Anda diam. Anda hanya bawa ajaran gereja ke sini. Silakan. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Kalau ada silakan tunjukkan dalilnya. Karena agama Anda menyembah kepada Yesus karena Anda mengimani dia adalah jelmaan, dia adalah inkarnasi. Oke? Sekarang tunjukkan Yesus pernah mengajarkan itu. Makanya saya katakan tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Silakan. Aku jawab ya. Jawab. Ya, itulah seperti tadi yang saya katakan tadi. Sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah menyatakan diri manusia. Ya, tentang nubuat dia banyak kok. Ya, jadi dia sebelum menjadi manusia tuh dia menciptakan segala yang di bumi ini ada. Ya, contohnya. Ini sekolah minggu bukan sekolah minggu ini atau sekolah minggu ini? Dengar dulu, orang yang jual di pasar itu sudah mendapat dari upahnya. Baca aja Matius 6 ayat 5 ya. Biar enggak ini, biar Yang jadi saya kepala, bukan tanya, kelapa, yang loh. saya tanya pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim itu mana? Kalau Nggak ada yang ngomong gitu. kalau Theos Ya. menjadi daging ada dari surat Paulus, Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Itu kita akui. Ajaran Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat, dewa menjadi manusia, Yesus, oke. Dewa mati untuk menjadi dewa lagi ada. Roma 14 nomor 9 kita akui. Itu ajaran Paulus untuk orang-orang tidak bersunat. Tapi maaf, yang kami tanya ini adalah ajaran Yesus, ajaran yang kami sebut Nabi Isa, orang yang bersunat. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk aku kerjakan. Berarti dia muslim, dia berserah diri, dia tunduk kepada Tuhan. Kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Muhammad sebagai muslim pertama, Bang. Jangan lawan kitab Anda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslim jangan pertama lawan. pada Anda lebih angkatannya. benar atau kitab Anda? Nabi Saya Abraham tanya Anda. muslim pertama pada Oke. angkatannya. Bang Zuma, Nabi Bang Zuma, Daud saya tanya Anda. muslim pertama Saya tanya pada Anda. masanya. Nabi Musa Anda lebih muslim benar atau pertama kitab pada Anda? masanya. Nabi Yakub muslim pertama pada masanya. Nabi Isa muslim pertama pada masanya. Tak ada masalah itu. Muslim itu Anda lebih artinya benar dari Quran orang Anda. yang berserah jangan diri. ngomong salah. Orang yang berserah Cuma diri kepada Quran Anda aturan Tuhan mengakui itu bahwa- disebut bahwa Nabi Muslim. Anda- Yakub itu Israel bukan, apa Arab? Oke, Hah? sekarang Sudah. permasalahannya Kristen Ya, agama Nabi. pagan tunjukkan di mana Bukan. Yesus mengaku bahwa dia adalah jelmaan Tuhan. Silakan. Oke, sudah. Yesus beberapa kali memberikan pernyataan, Bang Zuma, bahwa dia sudah ada sebelum kelahirannya. Saya tidak Oke. tanya itu. Yang saya Oke, tanya, Anda mau terima atau enggak? Dengar saya. matahari Giliran saya sudah ngomong. ada sebelum Ah, Abraham ada. giliran saya Udah. ngomong. Hei. Matahari Giliran ada saya sebelum ngomong. Abraham Anda takut ada. ya? Matahari Anda takut. ada sebelum Kamu Abraham jangan ada. ngomong, Bukan berarti Zuma. matahari itu Anda adalah tidak mau Tuhan. kasih saya bicara? Dan diam. Yesus- Saya butuh Kamu dalil diam. pengakuan Yesus yang mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Silakan. Oke, jadi sebelum dia lahir, dia selalu Lahir menyatakan lagi, bahwa dia lahir. sudah ada. Tuhan Dia sudah lahir. ada. Tuhan lahir. Ya, di dalam Yohanes pasal yang kelima pun dia Diam mengatakan dulu, bahwa Juma, sebelum dia lagi Abraham ngomong jadi nih. dia Tuhan sudah lahir. ada. Dan dia mengatakan bahwa dia datang dari surga, dia datang dari Bapa, dia Datang dari atas. surga. Ya. Berarti Dan dia adalah mempunyai Sang sumber. Logos, dia adalah firman. Dia adalah firman. Dia Saya adalah kira firman, Anda berarti mengakui dia bahwa adalah juga perkataan. kalimatullah, kan?
Anda mengakui juga bahwa dia kalimatullah, bahwa dia bukan Yang saya tanya, Yesus mengaku sesuai dengan imanmu, bukan Iya, sesuai dengan Yesus itu Al-Quran. mengatakan. Yang saya Iya, tanya, saya hanya membuat paralel supaya dengar. Saya hanya Supaya mengatakan Anda paham bahwa bahwa agama Yesus Anda itu memberikan adalah pernyataan agama bahwa dia sudah pagan ada sebelum yang dia hadir. menuhankan manusia Iya. Yesus. Karena Anda beriman, Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Saya minta di mana Yesus mengaku itu, jangan Anda kesana kemari. Oke, Bang. Oke, terus. Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kasih saya waktu, jangan potong. Iya, saya kasih Anda waktu, tapi Oke. jangan Anda jualan obat. Yang saya Oke, yang tanya, jualan obat pertanggungjawabkan. Anda pembohong. Dengar. Anda bohong Pertanggungjawab, semua. dengar. Anda bohong. Pertanggungjawabkan iman Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada pencipta langit dan bumi. Di mana Saya sudah Yesus bilang, mengatakan di dalam, itu? Di dalam Di Yohanes mana pasal Yesus yang mengatakan kelima, itu? Yohanes Di mana pasal yang Yesus kelima mengatakan sudah itu? mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum dia lahir. Di Itu mana cukup. Yesus Nah, lah. mengatakan bahwa dia adalah inkarnasi Elohim? Jawab. Anda Itu mengerti jawab, tidak? kamu dengar dulu, Di, Juma. di dalam Juma Yohanes ngomong- pasal yang kelima, Jawab waktu kamu. dia berdiskusi bahkan berdebat dengan orang-orang Yahudi, dia sudah mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Apa Dan yang seringkali saya Yesus tanya? mengatakan- Apa yang saya tanya? Ngerti Pengakuan nggak Anda? Yesus bahwa dia adalah Udah, inkarnasi. Bang Zuma. Anda nggak Kalau ngerti Anda kalimat hanya saya. bermodalkan aku ada sebelum Abraham ada. Salomo Anda di tidak dalam bisa Amsal mencerna. 8 nomor 22 dan seterusnya mengaku, aku ada sebelum langit digariskan. Lu mau apa? Tidak ada. Salomo mengakui bahwa dia sudah ada, sudah Nenekmu punya gibar. keberadaan. Oh, Tidak ada baca itu. Amsal Tidak. 8. Baca ayatnya. Baca Amsal 8. Baca ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Baca Bang. Amsal 8. Tunjukkan ayatnya. Dasar. Dia ambil kitabnya orang Juma. tapi dia tidak paham. Ada Aneh. Salomo ngomong sama burung ya. Jadi Anda jangan asal congor. Saya tidak Iya, congor. betul. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. Pasang mulutmu kalau kupingmu Baca. sudah tidak kuat. Oke, Dengar. Fitnah itu. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah nggak mampu mendengar. Dengarkan. Silakan. Salomo mengatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum Lalu itu gunung-gunung Salomo. tertanam, sudah diam. Bukan Salomo itu, Bang. Jangan teruskan. Lalu ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Mana? Jawab. Ini itu congor lu. Ini siapa? Obat Botrex. Ini siapa kalau bukan Salomo? Jawab. Jawab. Pradika. Obat sakit kuping. Juma. Ini apa? Sebelum- Siapa di sini? Kalau bukan Salomo, siapa di sini? Jangan bilang malu-malu. Ya. Sebelum Sebelum ayahmu mengusir Ya. ayahmu. sebelum Itu roh personifikasi hikmat, masuk Bang. ke dalam Personifikasi, daging, itu sudah personifikasi. Salah Anda. Itu personifikasi Ini hikmat. apa ini? Apa ini Amsal ini? Bukan Ini untuk Salomo. siapa? Ini untuk siapa? Kata untuk bukan berarti itu dia ya. Ya, Anda ngerti nggak? ini siapa? Ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Itu bukan Hikmat Salomo, apa? Bang. Hikmat apa? Diketawain, Bang. Hikmat Itulah apa? makanya jangan Hikmat masuk ke apa? kitab Saya tanya kalau- hikmat apa? Kalau tidak mengerti, Anda Kalau salah tidak total. mengerti. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Kalau penafsir tidak menganggap itu mengerti. Salomo. Kalau tidak mengerti, Tidak dia ada mengatakan orang yang menganggap itu Salomo. aku. Paham Dengar, nggak? dia Cuma mengatakan dengar ya. aku. Itu Dengar, personifikasi dengar, hikmat. dengar. Hikmat. Sebelum Jualan air obat samudra Anda, jualan raya ada, kebohongan, jualan aku telah kebohongan. lahir. Ngomong sama semut. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan Di situ padang-padangnya personifikasi hikmat, bukan atau debu Salomo, dataran. Bang. Yang Jualan pertama, bohong terus. ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, aku sudah ada. Ini siapa? Ini siapa? Martina, ini siapa, Martin? Bang Salomo, Bang Salomo. Ini- Bang Zuma. ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Personifikasi Itu bukan hikmat Salomo. apa? Ini bercerita tentang siapa? Baca baik-baik. Ini bercerita tentang siapa? Tidak ada itu mengacu kepada Salomo, hanya Anda aja. Lalu ini mengacu kepada siapa?
Itu justru mengacu kepada Yesus itu. Oke, Kalau bagus. Anda Tepuk paham, tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini mengacu kepada Yesus. Yesus sang hikmat. Terima kasih Anda sudah menggugurkan ketuhanan Tuhan pagan Anda. Dengarkan Anda tidak baik-baik. mengerti. Dengarkan. Tidak ada Anda mengatakan, menuhankan dengar. Anda mengatakan ini untuk Yesus. Kubacakan sama Tidak kalian. ada orang menuhankan Salomo atau Sulaiman. Tuhan, dengarkan. Yuk, Amsal 8 nomor 2. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jedar. Anda tidak mengerti personifikasi hikmat. Aduh, ngerti tidak personifikasi hikmat? Jadi Anda memaksa itu Salomo. Saya sudah bilang itu bukan personifikasi. untuk Salomo, Ngerti tidak? tetapi itu untuk Yesus. Tuhan telah menciptakan Yesus. aku. Oh, Anda tidak mengerti, makanya memberikan waktu kepada yang lain untuk membicara. Oke ya, berarti Juma, ketika Anda mengatakan Abraham, aku ada sebelum Abraham ada, ternyata Cariin Yesus itu Salomo adalah ngomong sama ciptaan. semua. Dah, selesai. Coba. Sekarang saya butuh pertanggungjawaban. Yesus itu inkarnasi Tuhan. Mana dalilnya? Silakan. Pengakuan Yesusnya. La 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 Given. la 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 la. Jadi, Bang, jangan Juma paksakan. cariin Salomo. Jangan Kemudian, paksakan Yesus itu Tuhan. Saya minta dalil pengakuan Yesus dia adalah inkarnasi kayak dewa-dewa yang inkarnasi menjadi ayam. Silakan. Mana dalilnya? Cariin Salomo. Ini Kan prajurit tadi saya sudah jin ya. tunjukkan Mana? bahwa Yesus itu datang dari atas, Bang Salomo. Siapa Apa Bang Juma? sih? Anda Hujan tidak juga mengerti. datang dari atas, hujan dari atas, malaikat Makanya pun jangan dari masuk, atas. jangan bilang Coba, itu. Jangan Bang, jangan Bang, ngomong. Bang. Yohanes 10 Dari atas ayat katanya. 30. Iblis juga dari atas. Parah. Bang Juma tidak Iya, mengerti. jelas. Saya lagi yang tidak mengerti. Anda aja yang ngerti gitu. Pernyataan Yesus ketika bilang Yesus bukan dari dunia. Ayat 30, Saya tidak Bang. mengerti. Satu-satu Anda aja yang Pernyataan mengerti Yesus gitu. bukan datang dari dunia, bukan Lima ya? berarti datang dari. jangan bareng ngomong bertiga, satu-satu. Nah, gitu loh. Yesus bukan datang dari dunia tapi datang dari rahim. Anda tidak mengerti lagi. Anda tidak Bang Juma. mengerti. Bang Anda Juma. tidak mengerti Anda katanya. tidak tahu Anda apa tidak tahu. pernyataan Yesus. Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu. Gelap dunia. Itu apa maksudnya? Anda tahu karena apa? Karena Anda punya hikmat. Karena Anda beriman kepada dewa. Dewa inkarnasi jadi kalian nggak manusia. punya hikmat. Pertanggungjawabkan. Ini yang satu asal ngomong aja. Pertanggungjawabkan iman kalian yang mengatakan Yesus yang 100% manusia itu adalah inkarnasi dari Tuhannya Yahudi. Mana pengakuan Yesusnya? Jangan kalian anggap Yesus itu orang bisu. Bisu yang tak mampu mengakui dirinya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Sekarang permasalahannya adalah kalian mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Elohim. Itu ilmunya dari mana? Dari Yesus. Mana ucapan Yesusnya? Mana? Bang, Mana? besok Mana? akan Anda bilang begini, mana buktinya bahwa Yesus itu anak Maria? Mana pengakuannya? Saya mau tanya Anda. Kenapa jadi pura-pura gila ente? Kenapa jadi pura-pura gila? Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesusnya yang mengatakan aku adalah inkarnasi dari Tuhan pencipta dan bumi? Ini kan iman Anda. Harusnya Anda mampu menunjukkan itu. Mana tapinya? Mana? Mana? M-A-N-A tambah tanda tanya. Bang. Mana? Kasih saya waktu. Sekaligus saya tanya Bang Juma. Ada ndak pernyataan Yesus yang menyangkal bahwa dia bukan inkarnasi? Ada ndak Saya pernyataan? tidak mau Tidak ada, ditipu kan? pakai jurus-jurus Paulus. Oh, Yang saya makanya, tanya sama jangan asal Anda. ngomong. Ada Yesus menolak bahwa dia yang berinkarnasi. Dia tidak pernah mengajarkan Yohanes itu. mengatakan. Dia tidak Ada pernah menolak. mengajarkan. Dia Ada mengajarkan menolak dirinya itu. adalah manusia. Dia mengajarkan dirinya nabi. Dia Yohanes mengajarkan sebagai penulis dirinya adalah itu, dia perantara. mendapat ilham roh. Dia mengajarkan dirinya nabi. Nah, Dia mengajarkan dirinya Yohanes, nabi. dengar, Dia Yohanes mengajarkan menulis itu dirinya karena nabi. ilham roh. Dia tidak pernah Yohanes mengajarkan mengenal dirinya Yesus. inkarnasi Tuhan. Anda Dan tidak- tak ada, dengarkan, Bentar, dulu. tak ada orang Yahudi satupun yang beriman bahwa Tuhan bisa berinkarnasi. Kucuk.
apalagi Yesus. Sekarang kau tunjukkan dasar pijakan imanmu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi apa yang dia omongkan? Dengar. Pradik. Oke. Dengarkan pertanyaannya Bang Juma dulu, baru Anda jawab ya. Oke, supaya nyamuk nggak enak lo begini-begini lo. Jadi ulang dulu pertanyaannya Bang Juma, baru habis ini dia yang ngomong. Bang Ya, Andi silakan ya. dihosi. Silakan diberi saya kesempatan bicara. Setelah itu baru dia. Jika dia potong, tolong dia di mute. Iya. Jadi kalau Oke, begitu dengarkan dulu pertanyaan Bang Juma ya. Silakan, Ya, dengarkan Bang Zuma. Ya. Silakan, Bang Zuma yang tanya. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam menyatakan dirinya dengan sangat jelas, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ini pernyataan beliau, pengakuan beliau bahwa dia adalah seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kemudian diberikan tugas menjadi hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Matius 21:11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14:65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju Yesus sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul Yesus. Lukas 24 nomor 19, Yohanes 6 nomor 14, Yohanes 7 nomor 40, Yohanes 9 nomor 17, Yohanes 4 nomor 19, Ibrani 3 nomor 1, Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Kisah Para Rasul 3 nomor 26, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Hanya penggambaran jelas Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, Yesus adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Itu dalam Bible. Sedangkan Kristen, miliaran manusia ini menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari inkarnasi firman yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya ingin bertanya, kalau Kristen ini bukan paganisme, penyembah berhala, dewa jadi manusia, maka tunjukkan pengakuan Yesus, dia adalah Elohim, Eloa, Allah, Rabbus samawati wal ar, yang berinkarnasi, yang berteofani, yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Orangnya nggak ada. Hah? Giliran diatur hilang. Kalau tawuran mau dia, kalau diatur nggak mau. Nah inilah kalau tutup mata kita nggak lihat musuh sudah lari. Ada giliran saya atur baik-baik gantian. itu dia Ini dia. nongol. Udah nongol dia. Mas. Saya dengar Bang Zuma, saya dengar. Sorry. Oke, silakan, Saya silakan. kelempar, tapi saya dengar kok, saya dengar. Oke ya. Silakan. Hanya saya potong. Oke ya. Ya. Sekali lagi untuk mencoba mendalilkan bahwa Yesus adalah nabi, adalah utusan. Lagi-lagi Bang Zuma menggunakan Alkitab, menggunakan Injil-Injil. Tapi Bang Zuma lupa dan tidak konsisten melihat bahwa Injil-Injil yang Anda kutip juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapakah mereka yang menulis Injil-Injil itu? Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa dan dikelilingi para saksi waktu menuliskan berita tentang Yesus. Itu sebabnya harusnya Bang Zuma dan kawan-kawan polemikus itu harusnya konsisten dong. Kalau mau kutip Alkitab, lihat secara utuh Alkitab. Ketika Alkitab bicara Yesus adalah utusan, yes, tapi lihat lagi bahwa di dalam kitab yang sama disebutkan Yesus adalah Tuhan. Kenapa tidak mau melihat itu? Itu yang saya sayangkan dari Bang Zuma dan kawan-kawan. Jadi kalau mau, ya pakai Alkitab, ya pakai secara utuh seluruh Alkitab itu. Alkitab kami tidak menyangkali bahwa Yesus itu adalah utusan, tidak menyangkali Yesus itu adalah nabi, tidak menyangkali. Tetapi juga di dalam pemberitaan mereka sama juga ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi adakah Yesus itu adalah Tuhan? Yes, Yesus adalah Tuhan. Justru kalau Anda bilang itu adalah sebagai agama pagan, orang Kristen tidak pernah bersanding dengan orang-orang yang hidup di bawah, baik itu kekaisaran Romawi ataupun mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang menyembah
asing. Artinya mereka bukan bagian dari agama pagan, tapi mereka datang dari Yesus datang, lalu Yesus memanggil murid-murid, lalu Yesus memperlengkapi mereka, dan akhirnya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, jadilah kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, lalu itu yang mereka lakukan, dan akhirnya terbentuk kelompok satu umat. Itulah Kristen. Jadi bukan agama pagan, dan Yesus pun bukan dipaksakan sebagai Tuhan, karena Yesus pun adalah Tuhan yang mereka kenal, dan Yesus memberikan pernyataan bahwa dia adalah Tuhan melalui namanya, melalui perbuatannya, melalui semua nubuat-nubuat yang sudah digenapkan kepada dia. Dan pernyataan-pernyataan dia pun terlalu banyak yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, cuman tidak di sini tempatnya kita untuk membicarakan semua konteks ayat itu. Oke, saya kira itu dulu dari saya, Bang Zuma. Apa ini? Saya tidak sedang bercanda, Bung. Al-Quran saya mengatakan, sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mengatakan dirinya dengan sangat tegas, Inni Abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30, dia adalah hamba Allah yang suci. Ya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Dia adalah nabi. Nabi, Anda tahu nabi? Nabi itu adalah yang menerima firman. Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 14 dan seterusnya dan seterusnya. Dalilnya sangat jelas. Terkait Nabi, saya sudah bacakan tarik dalilnya. Kalau Anda mengatakan Anda itu menerima sebagian, menolak sebagian, justru Anda yang harus sadar. Kitab Anda sendiri mengaku Yesus itu Nabi, bukan saya. Saya hanya mengadakan dialog dan menyadarkan Anda. Yesus mengaku Nabi, orang-orang sesamanya mengakui dia Nabi, murid-muridnya mengatakan dia Nabi, orang masyarakat di sana mengakui dia Nabi. Ente agama Kristen yang muncul dari Roma yang mengatakan dia Tuhan. Lantas kemudian Anda mengatakan kami tidak pernah berdampingan dengan orang Roma. Nenekmu kiper. Agama Katolik itu adalah agama tertua yang lebih dulu melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Ente itu baru lahir tahun kemarin. Ajaran nyembah Yesus itu bukan dari Yahudi. Ajaran nyembah Yesus itu datanya dari Romawi. Jangan Anda besar kepala. Kristen itu bertumbuh jadi Advent, dari Mesianik, jadi apalagi dari Protestan, sekte-sekte yang lain, itu semuanya berasal dari Katolik. Katoliklah yang pertama kali melantik anak orang jadi Tuhan. Anda harus pahami itu. Maka muncul pernyataan saya, kalau Kristen ini bukan penyembah dewa, maka Yesus tentulah yang mengajarkan dirinya untuk disembah. Nah, mana pengakuannya bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan Elohim atau Hasem atau Yod-He-Vav-He? Mana pengakuannya? Kalau tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, lantas Anda menuhankan dia, wajarlah kalian itu disebut sebagai penyesat. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu orang yang tidak dikenal. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu pembuat kejahatan, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda disebut pembuat kejahatan? Karena Anda menuduh Yesus yang bukan-bukan, yang melebihi dari kapasitasnya dia. Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksiannya yang lebih penting, yaitu bahwa Yesus mengaku segala pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Oke, belajar baik. lagi. Baik, saya ini. Oke Bang, ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk mencoba, karena terlalu banyak dalil yang Abang sampaikan itu, tapi saya coba menyampaikan beberapa hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama, bahwa di dalam pernyataan Anda beberapa kali mengatakan bahwa ada
semacam pelantikan Yesus menjadi Tuhan, dan pelantikan itu dilakukan oleh orang Romawi, ya. Dan saya kira silakan abang baca di dalam Injil sebelum yang Anda sebutkan pelantikan, Anda menyebutkan itu ya, bukan saya. Sebelum Anda menyatakan pelantikan itu yang di tahun 300 sekian itu, lalu Anda bilang itu adalah pelantikan. Injil sebelum sampai di sana sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus sendiri juga mengakui dirinya Tuhan. Oke? Nah, lalu yang berikutnya bahwa Anda selalu menganggap bahwa yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu satu kali bahwa mereka akan dianggap sebagai mungkin yang penghuni neraka. Anda lagi-lagi mengutip Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 itu. Sekali lagi konteksnya di situ. Di situ yang ditolak bukan karena mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi justru mereka yang melakukan atau yang tidak melakukan kehendak Allah atau melakukan perbuatan yang jahat. Perhatikan, kata melakukan adalah perbuatan. Yang dimaksud di atas ayat yang 21 itu adalah pengakuan. Tolong dibedakan antara pengakuan dengan perbuatan. Yang membuat mereka ditolak di hadapan Bapa bukan karena mengaku, tapi karena melakukan. Anda tidak jernih melihat konteks itu. Jadi Anda sapu rata di situ. Nah, untuk 2 poin ini dulu yang bisa saya tangkap, bahwa Yesus itu tidak dilantik lalu dia menjadi Tuhan. Sebab yang Anda sebut sebagai pelantikan itu jauh di depan, tapi di belakang ini, di zaman murid-murid itu, di zaman gereja mula-mula, mereka sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan itu mereka dapatkan dari Yesus sendiri yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Oke, makasih dulu. Saya minta dalilnya, ucapan Anda terakhir, silakan. Yohanes 13 ayat 13. Kenapa? Apa itu? Oke, silakan bantah. Apa? Yesus. Bahasa Yunaninya apa? Oh, oke, kita masuk ke bahasa Yunani. Kurios. Silakan. Lalu apa? Sanggahan. Kurios itu artinya apa? Oh, kurios itu menurut Anda apa? Kok Saya menurut Loh, Saya bahasa Yunaninya boleh? bahasa Yunaninya adalah kurios. Kurios itu bahasa Yunani. Ya, artinya apa? Kurios. Dengar ya. Oke, biar saya jelaskan. Kata kurios yang sudah dipakai oleh mereka di zaman itu memiliki beberapa arti dalam penggunaannya. Bisa itu mengatakan Tuhan atau sebagai pemilik, bisa mengatakan sang majikan, tapi juga mengatakan sang Allah. Oke, saya kasih contoh. Anda tidak terima apa? Saya kasih contoh. Contoh ya, Bang Joma. Ketika Silakan. ada penyebutan malaikat Tuhan. Oke, ketika ada menyebut malaikat Tuhan itu tidak mungkin itu malaikat majikan, tidak mungkin malaikat Tuhan. Oke, nah lalu ketika di zaman Yesus selesai. sudah ada, Anda hanya memutar lidah. Anda terima. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Anda mengatakan Yohanes 13. Kau Yohanes menyebut 13, aku Yohanes apa? Enggak ada waktu untuk nipu. Enggak ada waktu untuk nipu. Di situ silakan baca dikatakan dalam bahasa Aramaik hanya mengatakan maran, rabam, wamaran, guru dan tuan. Kenapa dia tidak mengatakan kalimat yang tertinggi kalau dia adalah pencipta langit dan bumi? Kenapa dia tidak mengatakan Theos? Kenapa? Oke, baik. Kenapa Oke, Yesus tidak mengaku Theos sebagai dewa? Saya jawab. Kenapa? Saya jawab Anda. Oke. Silakan. Ya. Jadi Yesus itu bukan menggunakan bahasa Aram di situ ya, dan Tapi dia Yesus menggunakan itu bahasa dicatatkan. apa? Itu pakai bahasa Yunani loh Bang ya. Oh, jadi Jangan Yesus pakai menggunakan bahasa Yunani. Oke, yang di situ Yakin? yang dicatat menurut Anda Ada bahasa Arab. ada sumber yang mengatakan Yesus dalam pengajian, dalam penginjilan menggunakan bahasa Yunani? Ada? Oke, lalu Anda mau bilang Ada? itu bahasa Arab? Ada bukti Anda bahwa itu adalah bahasa Arab? Oke, kita lihat di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan bahwa ketika Yesus berbicara dia menggunakan bahasa Aram. Dia tidak menggunakan bahasa Yunani. Oke, di mana? Coba. Oke, baik. Mana Baik, bukti saya Anda? akan tunjukkan. Oke. Kalau Anda berarti Anda harus mengakui bahwasanya yes, gimana? Gini ya. Tidak apa-apa, jelaskan aja dulu. Cuman jangan buat dulu kesimpulan. Oh. Oke. Silakan, ngomong Anda dulu. baca Jangan Markus buat kesimpulan. 7:34. Ya. Ya. Pengakuan Paulus pun Ya, halo. Yesus berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Ya, halo. Ya. Oke, coba diulang Bang. Putus di saya. Coba diulang. Markus 7:34. Oke. Markus Oke. 7 ayat Yes. Pepatah. Ya, itu bahasa
bahasa Ibrani itu? Ayo, bahasa Aram yang digunakan oleh Yesus. Oke? Hosana juga. Itu bukti. Ayo. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Ayo. Yesus menggunakan bahasa Ibrani, Yesus menggunakan bahasa Aram. Mana Yesus menggunakan bahasa Yunani? Mana dalilnya? Saya sudah membuktikan kepada Anda. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Oh, jadi Anda tadi menunjukkan Yesus berbahasa Aram itu di mana? Lah, tadi saya sudah mengatakan sama Anda. Kenapa lari ke Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Anda tidak dengar? Kami semua rebah di tanah Iya, dan justru itu mendengarkan kenapa? suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana Katanya tadi Yesus Aram. berbicara? Aram itu di Markus 7 nomor 34. Oke, Bang, saya jelaskan dulu ya. Oke. Mana silakan. Yesus Kasih saya berbicara dalam bahasa Yunani? Mana? Dalilnya, dalil. kesempatan. Tidak apa-apa. Anda pun tidak bisa Dalil. membuktikan bahwa mengerti. Kasih saya kesempatan ngomong. Sudah? Oke ya. Oke, silakan diam. Oke, host tegang ini. Nah, jadi apa yang Anda katakan bahwa Yohanes pasal 13 ayat 13 itu dipakai bahasa Aram, Anda tidak bisa tunjukkan. Nah, yang Anda lucu jelaskan lucu yang Anda jelaskan ini. itu Saya bahasa. sudah mengatakan berdasarkan dalil Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Markus 7 diam. Markus 7 nomor 34. Yesus ketika dia berbicara antara bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus menggunakan bahasa Yunani. Mana? Oke. Sudah waktu saya ya. Jadi Alah, itu terus waktu saya ya. Begitu Anda bicara tidak ada poin. Anda jago potong. Hanya jualan Anda obat. jago potong. Dengar, Bang. Ini waktu saya ya. Begitu berbicara Sudah. dikasih kesempatan cuma jualan obat. Udah diam sudah. Anda kena di sini. Anda turun kalau Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menggunakan bahasa Yunani. Turun. Udah mulai ya, marah dia. Turun. Untuk Oke. apa saya habiskan waktu Anda tidak dengan orang mengerti bahlul? bahasa yang dipakai oleh Yesus dengan bahasa yang dipakai menulis kitab. Nenek Yang mungkin kita bicarakan Anda adalah sudah jelas Yohanes di sini. 13 Dengarkan. itu Tolong kitab, di mute orang Bang. bahlul ini. Udah mulai, Dengarkan. kan? Kisah Oke. Para Bro, Rasul gantian, bro. 26. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Di situ diceritakan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Markus 7 nomor 34, Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Sekarang Anda mengatakan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani. Buktikan, kalau tidak saya muak melihat Anda di sini. Paham? Buktikan. Oke, baik. Izinkan saya jangan dipotong supaya kita. Saya akan mengizinkan Anda sampai besok subuh Sudah, berbicara ya kalau sudah, Anda memberikan sudah, dia data, sudah. Anda berbicara Oke. berkelas, Anda berbicara sebagaimana orang berilmu. Kalau Anda hanya jualan Aduh, obat, Bang Zuma, ngapain saya habiskan kawanku ini. waktu? Sudah, Tuyul. bagian saya Bang Zuma ya. Jangan marah dulu. Perhatikan Saya ya. tidak marah, saya cuman kesal Wes. berdialog dengan orang tulul yang Oke, sok sudah. tahu, paham? Sudah, saya sekarang ya. Jadi Bang Handi tolong sudah. diturunkan orang ini kalau dia nggak Kenapa, menunjukkan kenapa? data. Jangan Bang Handi, jangan Bang Handi. Tunjukkan, turunkan kalau dia tidak bisa menunjukkan data Yesus Jangan. berbicara dalam bahasa Yunani. Jangan diturunkan Bang Handi. Turunkan. Bang. Dia cuma cari panggung, pansos, Oke. mau terkenal. Bang Zuma Dia tidak hanya ingin memahami, dikenal. tidak Aku memahami. udah pernah berdialog Yohanes sama Bang pasal Zuma. 13 ayat 13 Udah, itu turunkan, adalah turunkan. tulisan kitab. Udah, Tapi turunkan. kalau yang dia sebutkan tadi itu Udah, adalah kamu ke bahasa gereja waktu aja, itu. colok pantat pendeta, turun. Gak ada poinmu. Kamu hanya pansos, hanya ingin dikenal. Oke. Di situ Yohanes 13 nomor 13 tak ada Yesus menggunakan kata Yunani. Kalaupun Yunaninya adalah kurios, tapi dalam bahasa Aram atau Ibrani di situ Yesus mengatakan maran. Artinya adalah Tuhan, bukan Allaha. Kalau Allaha baru selevel dengan Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Itu tidak ada di situ, kuclok. Mending kau ke neraka aja. Saya berusaha membuat kamu itu selamat, tapi kau berusaha untuk masuk neraka. Ya sudah, selamat tinggal. Lanjut teman-teman. Iya, begini. Mending yang mau belajar daripada yang sok tahu. Silakan. Ya. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit ya. Iya. Coba dia diangkat tadi Yohanes
13:13 kau sebut aku guru dan Tuhan. Nah, kalau kenapa ya di Bible itu kalau untuk Yesus dia pakai kurios itu diterjemahkan Tuhan, tapi kepada yang lain kurios itu tetap Tuhan. Jadi cara tipu-tipu lagi. Coba kita lihat ya pembuktiannya. Izin ya setengah menit. Nah, dia tidak sadar mereka tuh ditipu oleh lain. Nah ini, hai hamba-hambaku, ya kan? Ini berapa ini ya? Bentar. Efesus ya, Efesus 6:5. Di sini, hai hamba-hambaku, taatilah Tuanmu. Sini Tuan. Nomornya 2962 ya. Kita pencet 2962. Di sini kurios. Tapi kepada selain Yesus dia terjemahkan menjadi Tuhan. Tadi kan udah kita lihat tadi. Tapi sama-sama kurios. Tapi kalau Yesus sama juga kurios number angka ininya 2962 tetap kurios tapi dia terjemahkan menjadi Tuhan. Kalau selain Yesus dia kasih Tuhan. Dan sama kurios, itulah tipu-tipu ya. Dia mau memaksa Yesus jadi Tuhan. Silakan Daeng, Guru Nda. Oke. Masya Allah. Ya, mantap gitu. Kita sambut dulu nih Pak. Siapa nih Sagala Raja? Silakan. Sagala Raja. Ya, halo. Pan. Ya Bang. Saya cuman melihat dulu, dengerin dulu lah. Anda Muslim apa Kristen Bang? Katolik yang masuk kemarin. Oh Katolik. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan mengenai Yohanes 13:13. Udah kemarin saya mau masuk ke room itu juga saya belum ada penjelasan yang sama si ibu itu. Mengenai apa Bang? Mengenai Yesus itu disebut dia Tuhan. Oh. Bisa ditanggapi aja dulu silakan. Yang nggak ada penjelasannya jadi nggak jelas. Tadi penjelasannya Banyuma Yohanes 13:13 itu ini anak manusia, anak Maria ini itu dimodifikasi, diselipkan kata H, akhirnya menjadi Tuhan. Jadi di sini ada pemaksaan anak manusia, anak Bunda Maria ini dituhankan. Itu intinya ya Banyuma ya? Iya. Ya. Gitu Pak Sagala, silakan ditanggapi Bang. Iya emang gitu. Saya juga berprinsip gitu kan kemarin. Nggak ada yang menyebut. Kok agak noise Banyuma? Nice ya. Iya. Nah aman udah. Noise lagi. Kalau Pak Sagala ini masih mengimani nggak Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta? Ya enggak. Pak Sagala. Sinyalnya kurang bagus ini. Bagus kok sinyalnya Bang. Iya kayak saya bilang kemarin enggak. Hari ini Anda masih percaya kalau Yesus itu Tuhan? Enggak. Udah enggak, Masya Allah Banyuma. Udah enggak. Kemarin percaya, sekarang enggak. Tepuk tangan. Kemarin ada juga kemajuan. Hah? Kemarin juga enggak, udah 3 kali kan naik ke sini. Oh, udah 3 kali naik, udah enggak percaya Yesus Tuhan ya? Dari dulu enggak. Oh, dari dulu enggak. Mantap. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang? Enggak ada, saya cuman mendengar aja yang masuk mau dengar penjelasan dari itu aja dulu. Bagaimana tanggapan Anda tentang tadi si Kristen yang satu itu mengatakan Yesus itu Tuhan di Yohanes 13:13. Tanggapan Anda seperti apa? Ya menurut kepercayaan saya kan yang saya bilang kemarin bahwa dia adalah utusan aja. Oke. Kalau begitu ya Anda selangkah lagi dong. Ya mudah-mudahan saya itu dulu. Apa Bang? Iya mudah-mudahan nanti saya itu dulu penjelasan dari
Itu dari kemarin juga masuk ke sana itu penjelasannya, jadi keburu habis dari Bang Juma kan saya naik lagi itu kan saya mau minta penjelasan keburu itu katanya jam 12 udah mau, jadi nanti penjelasannya katanya Mengenai apa Bang? Mau dijelaskan apa? mengenai Yesus itu Tuhan. Pengakuan, mau saya dengar pengakuannya di mana gitu. Ya kagak ada lah Bang, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Iya, Tapi saya, diakui dibuatkan surat. iya saya kan pengen penjelasan itu kemarin pas jam 12 sudah keburu tutup. Jadi saya nggak dijelasin. Anda butuh penjelasan di sini sama Bang Juma. Kan udah kemarin ke Bang Juma. Kalau dari Bang Juma juga udah nanya ke saya, udah tau lah gitu. Oke. Berarti tinggal penyaliban ya Bang ya, diimani Yesus disalib itu ya. Iya, kalau itu kan saya belum bisa memastikan bahwa dia itu disalib apa enggak. Nah, itu tinggal penyaliban dia yakini Jadi Yesus. terangi lagi dah Bang Juma. Kira-kira siapa sih yang pantas disalib terkutuk itu? Karena teman kita ini masih nyangkut di situ Bang Juma. Oke. Iya silakan. Iya. Sorry. Iya. Jadi kalau saudara saya sudah mengakui dia itu adalah utusan Tuhan, itu sama halnya Anda telah menggugurkan penyaliban. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dibahas, karena tujuan penyaliban itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Tujuan penyaliban agar Yesus mati. Tujuan Yesus mati agar dia bangkit. Tujuan dia bangkit agar dia menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda mengakui penyaliban, bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu sama dengan Anda mengakui dia adalah manusia yang mati yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati wa salabu walakin syubbiha lahum. Nah, kalau Anda beriman bahwa dia adalah rasul, mau tidak mau Anda harus beriman bahwa dia itu disucikan oleh Allah, diangkat ke langit supaya dia tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Tapi kalau Anda masih beriman bahwa itu disalib, berarti Anda sama halnya menuhankan Yesus. Meskipun Anda menolaknya. Kenapa? Karena menurut Paulus, Yesus mati disalib itu supaya bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, itu adanya seperti itu yang pertama. Yang kedua, menurut data yang ada di dalam Bible, yang disalib itu bukanlah Yesus, bukanlah orang yang lahir tanpa ayah. Yang disalib itu adalah orang terkutuk. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 13. Sekarang permasalahannya, Yesus ini terkutuk kagak? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dituduh terkutuk? Daftar kutukan-kutukan Tuhan Anda bisa baca di dalam Ulangan 27. Nah, di antara rentetan terkutuklah itu Yesus duduk di data nomor berapa? Terkutuk karena mencuri, terkutuk karena
pelit terhadap orang miskin, terkutuk karena makan uang pak yatim piatu, terkutuk karena makan suap, terkutuk karena memperkosa istri ayahnya atau apa? Tanya di situ. Lihat di sana di Ulangan 27. Ada enggak Yesus masuk dalamnya? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus yang disalib. Karena yang disalib ini adalah orang terkutuk. Nah, sekarang permasalahannya yang perlu dipecahkan di sini utamanya saudara, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dikatakan tersangka, di mana hukumannya selevel dengan hukuman mati, dan dia termasuk orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda temukan di sana, silakan. Itu kira-kira itu penjelasannya ya bro segala ya. Ya, makasih Bang Juma. Siap. Jadi intinya itu kan Yesua Amasya ini kan orang baik loh, orang soleh. Masa dia yang dikutuk di tiang salib? Shalom. Gak masuk akal tuh gitu ya. Assalamualaikum. Fer, ini topiknya Fer. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Dengerin dulu. Topiknya Fer, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Jangan kemana-mana, itu aja dulu, silakan. Yesus yang disalib itu, 4 Injil mengatakan Yesus disalib, kemudian muncul Al-Quranmu mengatakan Yesus diserupakan. Itu bohong, brother. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Dia tidak melakukan dosa, tetapi Berarti bukan dia. terkutuk oleh karena dosa manusia. Berarti bukan dia. Dia berarti bukan terkutuk dia. oleh karena dosa. Oh, saya. tidak bisa. Oh, itu Orang yang Anda. disalib itu, dengarkan Anda saya. tidak paham. Dengarkan saya dulu baru Anda bantah. Orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Orang yang digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan. Sebelum dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Saya tidak mau Sebelum dia dengarkan disalib, dia sudah catatan katakan. wartawan lepas, saya tidak mau tahu. Sekarang Ya, permasalahannya, coba tunjukkan. orang yang digantung salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda baca. Tidak bisa buktikan siapa yang mengatakan. Karena Anda cuma ngutip ukuran Itu Anda kamu cuma Fer, ini kamu ngomong terus sendiri, nggak dengar pernyataan pertanyaannya. Kamu ngoceh sendiri gitu loh. Dengarkan dulu baru kau tanggapi. Biar nyambung gitu loh. Kamu kok nggak ada perubahan sih dari dulu? Ya, di 4 Injil mengatakan Yesus Itu disalib, ada Injilmu itu surat saksi-saksinya. kabar robek. Saya tidak peduli dengan itu. Tidak Kenapa peduli Anda saya dengan surat kabar robekmu itu. Kalau Yohanes 17 ayat 3 Anda percaya ya? Dengarkan. Itu betul itu. Hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. itu Anda percaya, Tapi tapi kalau kalau mengenai penyaliban, nabi kami itu manusia suci. Nabi kami itu manusia suci. Kenapa Anda yang golongan iblis tidak akan mampu menyalib dia. Nah, sekarang permasalahannya, diam dulu. Sekarang permasalahannya, Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang. Ya. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Saya sudah jawab. Dia disalib oleh karena dosa manusia. Sebelum dia disalib dia sudah. Bukan, aduh pertanyaannya nggak gitu Fer. Saya ulang pertanyaannya ya. Apa dosanya Yesus? Apa dosanya Yesus sehingga dia dihukum terkutuk? Saya sudah katakan dia terkutuk bukan oleh karena dosanya, tapi oleh karena dosa manusia. Berarti penyaliban Yesus ini penyaliban ilegal.
Ayo. Ayo. Bukan kata firman Tuhan itu. Dengar. Berarti penyaliban terhadap Yesus ini adalah penyaliban ilegal, tidak berdasarkan hukum Tuhan. Dia disalib oleh karena menanggung dosa manusia. Nenek Itu sudah Mukiper, tercatat. saya tidak tahu itu, saya tidak mau tahu, saya tidak mau tahu itu paganisme yang muncul belakangan. Yang saya tanya, dengar. Al-Quranmu yang Dengarkan saya, wahai pengikut pembinasa keji, dengarkan. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 adalah kutipan yang dikutip oleh Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Ini dia kutip dari Ulangan 21. Maka kita harus kembali kepada Ulangan 21 itu. Maka muncul pertanyaan, dosa apa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab, jangan kau bawa-bawa dosamu, kuclo. Dia tidak melakukan Jangan kau bawa dosamu. Saya tidak tanya dosamu. Saya tidak tanya dosa ibumu. Saya tidak tanya dosa kakekmu. Yang saya tanya dosanya Yesus. Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia Dia nggak dengerin, dia banyak ngomong, dia ngomong juga. apa ini? Turunin aja. Kau itu, brother. saya tanya samamu. Penyaliban di tengah-tengah Bani Israel itu terjadi dikarenakan orang itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, bukan dihukum karena nanggung dosa orang lain. Coba sekali-kali diskusi dengan saya, kau itu sudah tua. Sekali-kali itu kau nampakkan kehebatanmu di depan orang-orang Kristen Indonesia, bahwa kau itu layak mewakili mereka. Ini dalil Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis. Kita bohong, maka siapa mau percaya Anda? Sekarang saya tanya samamu, Paulus mengutip dari mana? Ada tertulis. Sama dengan bodoh. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana yang dimaksud oleh Paulus itu? Tertulis di mana? Bagaimana Anda selalu membohongi? Apa yang saya bohongi? Saya bohong apa? Iya, itu. Saya bohong apa? Saya mengutip dari apa yang Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Pertanyaan saya, itu tertulis di mana? Anda itu suka bohong. Udah turunin aja nih. Kau ke gereja, jilat pantat pendeta supaya kau bisa gila permanen. Diajak diskusi baik-baik. Kan jelas dalilnya, sebab ada tertulis. Kalau dikatakan sebab ada tertulis, tertulis di mana? Jujur akui, oh tertulisnya di Ulangan. Nah, di Ulangan sana, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, di situ terang dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Nah, berarti kalau Yesus yang disalib, Yesus harus kau buktikan memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tunjukkan, apakah dia curi keledai? Apakah dia memperkosa? Apakah dia bunuh ayahnya sendiri? Atau dia memperkosa ibunya? Apa dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Alamak, ini oten-oten tidak ada yang sehat otaknya. Jangan mempermalukan saudara-saudara Kristen saya yang lain. Mereka berharap ada yang bisa menumbangkan argumentasi para apologet Islam. Begitu Anda naik, mereka perbaiki tempat duduknya, mereka ambil rokok, mereka buat kopi. Ini seru ini. Pasti Bang Suma ini dan teman-temannya ini takluk ini. Karena yang naik ini orang hebat, coba kita dengarkan. Begitu Anda naik, si Berekelo, sama aja Padale, sama aja yang lain. Kecewa teman-teman Kristen saya. Dipikirnya mereka ada yang mampu menumbangkan kami. Ternyata nggak ada. Naik cuman curhat. Naik cuman jualan obat. Ditanya apa, ngomong apa. Aduh, sayang sekali kalian yang dikasih waktu kayak gitu. Oke, silakan dilanjut teman-teman yang lain. Saya bikin kopi dulu, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang minta saya ngomong di bawah ya. Iya, silakan.
saya ngomong sejarah aja ya, karena tadi ada teman dari sebelah tadi ngomong sejarah tapi tidak paham sejarah. Jadi Iya, gini, silakan. nggak apa-apa ya saya ngomong sejarah ya. Iya, boleh, boleh. Oke, gini. Sekitar tahun 66 sampai tahun 73 setelah Masehi itu terjadi pemberontakan besar. Terjadi, suara saya didengar ya? Didengar suara saya? Kedengeran, Monitor. Pak. Assalamualaikum Oh, jadi, warahmatullahi gini. wabarakatuh. Kedengeran. Tahun 66 sampai tahun 73 setelah Masehi itu terjadi pemberontakan besar antara yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan bangsa Romawi atau kekaisaran Romawi. Dalam hal ini Kaisar Romawi itu masih dipimpin oleh Kaisar Nero. Jadi disinilah terjadi genosis. Suaranya hilang. Kalau gini kedengaran, Bang? Suaranya hilang. Kedengaran begini, kalau gini. Ya, ada. Monitor. Jadi begini. Jadi terjadi genosida besar-besaran terhadap kaum Nasara, kaum Kristen ini. Jadi disinilah terputus mata rantai antara Kristen turunan Yahudi dengan Kaisar Nero wafat diganti oleh panglima perang Romawi yang bernama Vespasianus, ayah dari Kaisar Titus. Inilah yang melanjutkan. Jadi keruntuhan Yerusalem pada saat itu dibarengi dengan penghancuran bait suci. Jadi semua data-data tentang penyaliban itu di sini dihapuskan, dihancurkan, dibumi hanguskan oleh kekaisaran Romawi. Makanya jangan heran jika sejarah tentang Isa, Yesus maupun Paulus ini sudah tidak ada, tertinggal peninggalan sejarahnya. Kenapa? Karena kekaisaran Romawi ini sudah membumi hanguskan semua bukti-bukti sejarah tentang itu. Maksud penghapusan ini adalah untuk mendirikan sekte. Jadi mereka mengambil alih dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan asli Paulus lalu dibawa ke Roma. Jadi konseptor awal Bible ini yang sekarang yang dipegang oleh teman-teman kita berawal dari sini. Jadi semua diatur di bawah tekanan bangsa Romawi. Setelah akhir perang ini tahun 73, ini ada saudara-saudara Kristen yang lari ke seberang Sungai Yordan. Yang lari ke seberang Sungai Yordan ini adalah Kristen turunan Yohanes, Simon Petrus dan Markus Barnabas. Di sini lahir Kristen yang kelompok kecil yang didirikan oleh Ebion yang terkenal dengan paham Ebionisme. Inilah Kristen yang berhasil lolos dari genosida Kristen pada saat itu. Kalau kita lihat sejarah mereka, kalau Anda belajar atau baca sejarah mereka itu menolak penyaliban. Mereka tidak terima kalau yang disalib itu adalah Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menolak semua surat-surat Paulus. Jadi Kristen Ebionik ini yang lahir setelah genosida Kristen ini menolak semua surat Paulus. Mereka katakan bahwa surat Paulus sudah tidak asli lagi karena sudah jatuh ke tangan pemerintahan Romawi. Di sini terputus mata rantai. Jadi mata rantai Kristen Yahudi yang hal ini diwakili oleh Paulus karena Paulus adalah keturunan Benyamin. Orang Yahudi dari keturunan Benyamin yang dibesarkan oleh Gamaliel, Faris. Jadi di sini sudah terputus semua karena semua peninggalan sejarah semua sudah dihancurkan oleh bangsa Romawi. Saya mau bilang teman-teman 11 Anda bukanlah lagi turunan Kristen mula-mula atau gereja mula-mula karena semua sudah diputuskan mata rantainya oleh kekaisaran Romawi. Jadi apa yang kalian ikuti sekarang yaitu Kristen bentukan Roma atau Roma Katolik, Roma Barat maupun Roma Timur. Sekarang masih ada sebenarnya sisanya. Tadi saya baru ketemu di room saya Pak Esau. Beliau menerangkan semua sesuai fakta sejarah bahwa penyaliban itu bukanlah tidak terjadi kepada diri Yesus. Bahkan beliau juga Esau ini yang dari Nasrani ini menolak surat-surat Paulus. Jadi Injil Apokrifa yang ditolak oleh pemerintahan Romawi ini adalah betul-betul Injil yang mereka pakai sekarang. Begitu kira-kira. Jadi Bible yang sudah dikanonikan ini semua konseptornya mulai dari konsepnya, penulisannya itu semua diatur di bawah tekanan bangsa Romawi.
Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi setelah konsili Nikea I sampai konsili Trente, disinilah sebenarnya Isa atau Yesus itu mulai diangkat sebagai sosok yang harus disembah. Begitu. Kalau kita lihat pembahasannya mulai dari konsili Nikea I sampai Trente ini, kita perhatikan baik-baik pembahasannya. Karena di sini semua sisa-sisa ajaran yang tersisa dari Kristen Ebionik maupun paham Arianisme dihancurkan atau dipatahkan oleh seseorang yang bernama Eusebius. Ya, Eusebius itu adalah seorang uskup sejarawan Kristen yang bekerja sama dengan Kaisar Konstantin untuk menghancurkan sisa-sisa ajaran asli Isa. Ya, suara saya kedengaran, Bang, ya? Ada kedengaran. Dengar suara saya? Ya, jadi Eusebius ini salah satu sejarawan yang bekerja sama Kaisar Konstantin. Nah, beliaulah ini sebenarnya konseptor awal-awal Bible. Sedangkan konseptor doktrin itu ada dua, Tevelius dan Tertullianus. Dan kalau kita pelajari sejarahnya, Tevelius dengan Tertullianus ini adalah seorang penyembah berhala. Nah, kalau Tertullianus itu seorang penyembah dewa yang bernama Dewa Phosphorus, yang kita kenal dengan bintang timur. Makanya jangan heran ketika bintang timur itu tertera atau ada dalam Bible kanonik. Nah, begitu kira-kira. Jadi doktrin Tritunggal itu berasal dari sana. Nah, kira-kira begitu, Bang. Nah, jadi kalau kita tarik sejarah, mata rantai itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi sambungan antara Kristen Yahudi, Kristen mula-mula yang dibawa Markus, Barnabas, Simon Petrus, Paulus, itu sama Kristen yang ada sekarang. Jadi Kristen ada sekarang itu turunan dari Kristen Katolik yang pertama-tama didirikan oleh Konstantin Agung. Itu kira-kira begitu, Bang. Ya, mungkin sedikit sejarah dari saya, Bang, untuk supaya teman Kristen tadi mengerti jika dikatakan bahwa mereka masih turunan Kristen mula-mula, itu sebenarnya tidak, karena sesuai fakta sejarah mata rantai itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi. Jadi ajaran baru, sekte baru yang didirikan oleh Konstantin bekerja sama dengan beberapa sejarawan atau uskup Romawi, inilah yang mereka sekarang ikuti, yang melahirkan ribuan denominasi, terutama ketika dua aliran gereja terpecah, gereja Anglikan dan gereja Protestan yang terpecah dari Katolik. Inilah yang melahirkan ribuan denominasi. Jadi kelompok-kelompok Kristen kecil, Kristen Ebionik ini sebenarnya sudah patah, sudah hancur Konsili Nikea I itu. Nah, kira-kira begitu, Bang, sedikit dari saya. Ya, silakan dilanjut. Silakan dilanjut, Bang. Itu. Jadi saya hanya mau bilang begini saja, teman-teman, tolong jangan ke Israelan, iya. Nah, karena kenapa? Karena semua mata rantai Kristen Yahudi sudah terputus, mulai dari genosida Kristen ini. Semua penghancuran dokumen, semua yang tersisa, semua sudah dihancurkan. Jadi sudah tidak ada lagi. Nah, begitu kira-kira. Sedangkan surat Paulus yang dibawa ke pemerintahan Romawi itu ditolak mentah-mentah oleh Kristen Ebionik, Kristen turunan Simon Petrus ini. Ya, silakan, Bang, silakan. Silakan kalau mau lanjut, silakan. Nah, mungkin sedikit dari saya sejarah tentang kekristenan supaya kita Bang Handi dan yang lain-lain silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Sangat luar biasa paparan saudara kita ini. Bang Handi masih monitor. Bunda Rahma, Akhi Sugi, blokir permanen. Iya, silakan Akhi. Kalau ada yang ingin disampaikan. Monitor. Ya, memang kalau kita lihat ya dari ajaran Yesus itu sendiri, mungkin yang mendekati dengan ajaran Yesus itu Unitarian. Kalau saya baca Bible begitu kan, kok justru Unitarian yang mendekati ajaran Yesus itu. Karena saya yakin bahwa para murid Yesus itu tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, mereka sering memakai Yohanes 20 ayat 28, contohnya ketika Thomas itu ketemu Yesus, ya kan, ya Allah ya Tuhanku. Nah, ini sebenarnya bukan berarti Thomas itu menganggap Yesus itu Tuhan. Ada beberapa hal yang mendasari pernyataan saya ya. Satu, selama
3 tahun Yesus mengajar tidak pernah memperkenalkan dirinya itu sebagai Tuhan. Itu nggak pernah. Kok tiba-tiba Thomas menganggap Yesus Tuhan, ini suatu keanehan. Tidak nyambung gitu loh. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8 kan, itu kan jelas sekali, segala firman-Mu yang Kusampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, ya, sehingga mereka itu tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Nah, kepercayaan para murid itu bukan mempercayai Yesus Tuhan, nggak ada. Mempercayai Yesus utusan Tuhan, jelas ayatnya. Ya, nggak perlu ditafsir, itu jelas banget. Kecuali orang-orang yang mempunyai kepentingan menuhankan Yesus, ayat itu akan dipelintir-pelintir kemana-mana. Tanpa dipelintir ayat itu, tanpa ditafsir, jelas sekali kok. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika Thomas berkata, ya Allah ya Tuhanku, sebagai orang yang beriman, ya, tentu ketika terjadi sesuatu, apalagi sifatnya itu yang mengagetkan, ya, atau sifatnya itu membuat terharu, membuat bahagia, itu selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku. Sama seperti kita umat Islam, ketika mendapatkan sesuatu, ketika kaget dan sebagainya, kita akan selalu mengingat Tuhan, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang pagan yang nggak paham dengan prinsip orang-orang yang beriman, mereka menganggap bahwa saat itu Thomas sedang menuhankan Yesus. Oh, tidak. Lagian kata yang dipakai di situ kan kurios. Kalau itu menyebut langsung kepada orang yang di depannya, dia pakai kata kurie. Tapi kalau kata kurios itu sebutan orang yang tidak ada di depannya, itu bukan kalimat bukan sebutan langsung sebenarnya. Nah, di situ Thomas itu pakai kata kurie. Pakai kata kurios, berarti tidak sedang menyebut Yesus Tuhan. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus itu sendiri, begitu Bang. Jadi sebenarnya ajaran Yesus itu unitarian lah, begitu. Mengesahkan Allah dan Yesus itu hanya sebagai utusan saja. Nah, itu begitu. Betul itu Bang, memang Kristen awal-awal itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Bahkan kalau kita baca literasi sejarah, Kristen Ebionis adalah Kristen yang lari dari genosida itu, yang sempat menyelamatkan diri ke seberang Sungai Yordan, itu tidak menuhankan Yesus. Itu. Beliau hanya percaya Yesus adalah utusan. Bahkan mereka tidak percaya kalau Yesus yang disalib itu. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka dengan jelas menolak surat-surat Paulus yang sudah pindah tangan ke tangan Romawi. Silakan baca literasinya, masih ada tersisa di Google itu. Inilah Kristen yang pertama kali didirikan setelah genosida Kristen itu. Jadi tidak ada Kristen lain yang didirikan kecuali Kristen yang berpaham Ebionisme ini, yang didirikan setelah genosida Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero dengan Kaisar Vespasianus ini. Jadi ini yang perlu kita ikuti. Kenapa saya katakan perlu kita ikuti? Karena memang Kristen inilah sisa-sisa peninggalan dari Simon Petrus, Yakobus, itu termasuk juga Paulus. Nah, begitu Bang. Jadi silakan teman-teman baca literasinya di Google ya, tentang paham ini. Kristen ini didirikan tahun 101 setelah Masehi, setelah mereka berhasil lolos dari genosida Kristen itu. Ini Kristen yang didirikan dari seberang Sungai Yordan sana, ketika mereka lari ke sana. Jadi silakan baca literasinya di Google ya, supaya lebih paham. Jadi teman-teman yang Kristen, saya hanya mohon jangan ke Israel-Israelan. Kenapa saya katakan? Karena tidak ada jalur ke Anda, karena Anda itu jalur Romawi, bukan lagi jalur Yahudi. Dan kalau Anda baca baik-baik Bible, terutama di Matius 7:15 sampai 23 itu, yang di situ Yesus katakan di situ adalah seorang nabi palsu yang dari turunan Ishak. Itu loh, bukan dari turunan Ismail. Jadi ketika Anda menuju atau mengatakan bahwa Matius 7:15 itu bahwa itu adalah nabi orang Islam atau nabi Rasulullah Muhammad SAW, Anda salah besar. Kenapa? Karena Rasulullah itu dari jalur Ismail. Sementara yang dibicarakan di Matius 7:15 itu sabda Yesus itu dari jalur Ishak. Nah, siapakah dari jalur Ishak tersebut? Nah, kalau kita lihat Bible itu ada 2 nama di situ.
ada Theophilus, ada Paulus. Nah, salah satunya lah yang dimaksud oleh Yesus. Nah, begitu kira-kira. Nah, silakan dilanjut, Bang. Berarti Kristen itu lahirnya dari Roma, pantesan. Udah cocok ya tanggal kelahirannya Yesus di Natal, mereka anggap Natal itu kelahiran Yesus itu 25 Desember. Ternyata sama dengan kelahiran Dewa Matahari ya, Mitra ya. Oh iya, betul itu Bunda. Betul. Cocokkan ke sana. Betul. Sedangkan kalau kita lihat kata Yesus itu kan sebenarnya bukan dari bahasa Aram atau bahasa Ibrani, tapi dari bahasa Latin yang berarti lesus atau bahasa Yunani lesos itu. Jadi sebenarnya penggunaan kata Yesus itu nanti setelah dokumen itu berpindah ke tangan bangsa Romawi. Sebelumnya itu masih menggunakan Yosua Masia. Nah begitu Bunda kira-kira. Berarti benar selama ini apa yang disampaikan guru kita Bang Zuma, agama pagan. Oh iya, kalau dikatakan agama pagan, betul. Kenapa? Karena kita tidak bisa membantah karena Yahudi itu adalah mereka itu adalah turunan pelaku sejarah. Yahudi kan sampai sekarang masih mengakui Kristen agama pagan. Mereka betul-betul mengerti. Begitu loh. Kalau kita lihat Bible sekarang, coba lihat. Itu banyak sekali mitologi Yunani yang masuk di situ. Bahkan informasi-informasi dan ajaran-ajaran yang dalam Bible, kalau mau dikatakan ratusan di situ. Ajaran-ajaran pagan, kan begitu. Saya memegang banyak data di sini ayat-ayat Bible yang berhubungan dengan itu, begitu. Jadi di situ ada beberapa mitologi Yunani yang memang dimasukkan karena memang dokumen-dokumen setelah penghancuran bait suci tahun 70 itu memang sudah berpindah ke Romawi dan konseptor pertama Bible itu kalau kita baca. Termasuk konseptor doktrin itu semua penyembah berhala. Tidak satu pun tidak penyembah berhala, semua paganisme semua. Itu. Kenapa mereka silakan. Kenapa mereka mengambil nama Paulus menjadi nama imam besar mereka? Itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada saat itu di wilayah jajahannya. Kan begitu. Saya kira saya sudah jelaskan dulu ini di yang waktu pertama saya masuk di roomnya sahabat Suma nih. Ya, silakan dilanjutkan. Silakanlah ya teman-teman Kristen yang mau diskusi lanjut. Mana tamu? Nggak ada. Oh ini Excel. Excel mau selamat malam. Kristen Muslim. Ya, malam semuanya Kristen. Malam. Lanjut. Ya, kenapa Koto? Apa Bang yang Koto? ingin kamu tanyakan? Silakan. Oh, saya bertanya, boleh? Tuhan tempat kita bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Ush, Oh, berarti nggak bagus bisa sekali. tanya Al-Quran berarti. Boleh, silakan. Saya Oh, kamu cuma ini mau yang kalau ngomong nggak jelas ya. Oke, lanjut. Aduh, jangan pula pribadi. Mau apa-apa udah kayak gini. Enggak, kayaknya kamu udah dikenal. Jadi ini dia ini. Lanjut. Ya, Bang Koto. Excel, kau sudah sering masuk di roomku toh. Kau kalau bicara Ya, mutar-mutar. sekarang saya tanyaan dulu. Kan begitu. Ya, kamu kan tadi bilang Emang Bang, dia muter-muter ini. Iya. Cara bicaranya juga cara bicaranya kayak dia ngunyah permen. muter sih. Belum apa-apa udah gini kalau cara kalian bicara. Aduh. Ya, kau kan naik di room saya tuh itu hari Excel mau toh. Kapan Kalau sana kau kamu? kabur tuh kapan? Bagaimana? Kau sudah dihafal sama teman-teman itu kau Excel. Nah, sekarang temannya semua minus, Maxi. Aduh, sudah. Gini aja, stop dulu. pamit Stop ya. dulu. Excel kamu mau diskusi bawa topik apa? Kan Pakai tadi data ya? Saya cuma bertanya ke si Bang Goto tadi bahwasannya kami nyembah pagan, berhala. Ya, yang dimaksud dengan penyembahan berhala itu gimana sih Bang Goto? Oke, dia bertanya apa itu penyembah berhala. Bagaimana sih itu Ya. yang Bang Juma bisa dijelaskan apa itu penyembah berhala, Bang Juma? Bang Goto, saya mau sama Bang Goto kan tadi. Oh ya, silakan Pak dengar God, dia. silakan.
Ya, silakan God. Nah, kau bertanya seperti anak sekolah minggu. Excel, kau bertanya, kau sudah tanyakan di room saya ini. Kak, Kau loh, bertanya seperti kapan saya tanya anak di sekolah room kamu minggu. ini? Nggak usah Saya kamu tanya ikut kau sini. itu. Nggak pernah saya tanya di room kamu ini, Goto. Kau hafal bunyi 10 firman Tuhan, 10 hukum Taurat hafal. Makanya saya tanya, kan kamu tadi bilang Jangan ada bahwa kami jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Nah, di luar dari itu berhala, termasuk kau itu. ya, yang berhala itu yang gimana sih? Yang berhala yang gimana? Berhala yang gimana? Di Apakah luar dari hidup, dua bergerak, ayat, di luar mati, dari hukum mampus? Taurat itu berhala, ngerti kau? Oh, Ngerti kau? di luar dari dua hukum yang Taurat hukum itu tadi berhala. itu, kalau Oh. kau sembah, itu kau sembah berhala. Ngerti kau? Pertanyaanmu sekolah minggu, kau tanya yang lain. Makanya saya tanya sih, yang bagaimana sih berhala itu? Berhala itu udah dijawab, udah dijawab. Menyembah selain Iya, Tuhan yang sebenarnya. Seperti contoh nih, kamu menyembah Yesus yang manusia, itu berhala namanya. Oh, bukankah kau berhala nyembah itu berhala benda itu. mati? Bukankah berhala itu benda mati? Bukan pengertian berhala bukan seperti itu, Bang. Oh, Pengertian bukan seperti berhala itu. itu menyembah selain Tuhan Sang Pencipta. Itu berhala. Mau dia hidup, mau dia mati, mau berbentuk patung ataupun berbentuk gambar, ya itu berhala, Bang. Ini Excelmu ini pertanyaannya kayak anak sekolah minggu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, biarin dia bertanya. Kan cuma bertanya doang. Kenapa kamu baperan banget, kamu keceng-keceng? Ya udah, kamu udah bertanya berhala, sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, Ada yang menarik, Bang Handi. Ya silakan Pak Jawa. Al-Quran menerangkan tentang berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, dan satu di antaramu adalah setan. Satu di antaramu yang setan ini adalah Yudas. Sedangkan indikasi kuat 99 data akuratnya, 9 yang disalib itu adalah Yudas, yang adalah setan. Itu yang mati di atas tiang salib, yang disembah oleh orang Kristen kurang lebih 2000 tahun sampai hari ini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah setan. Saya mengatakan yang Anda sembah itu adalah setan menurut Yesus. Yohanes 6 nomor 70, yaitu Yudas. Yang Anda sembah adalah Yudas Iskariot selama kurang lebih 2000 tahun. iya, Bang Suma, saya minta Silakan. bukti data atau bukti fakta di mana Yudas disalib, Bang. Oke, baik. Yang pertama Galatia 3 nomor 13. Bentar, Galatia 3 Nomor 13. Galatia 3 ayat 13, ya. Baca. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena dia. Ya. Mana itu kalimat Yudas itu disalib? Ada tertulis. Di mana kata Yudas itu? Terkutuklah, tunggu. Ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis Itu di mana nama- itu? Bang, itu Bang, Kristus udah ada di awal Itu kan itu udah narasi ada. Paulus. Itu narasi Oh, Paulus. narasi. Itu pengakuan Paulus. Yang kita ingin kaji ini yang tertulis, yang firman Tuhannya. Di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang. Itu tertulis di mana? Ini yang harus kita kaji. Anda nggak tahu tertulis di mana? Anda nggak tahu? Yang saya minta kan tadi abang bilang tadi bahwa Yudas salib. Saya Kok akan abang menunjukkan itu. kembalikan ke saya, Bang. Saya akan minta data menunjukkan, ke Anda. saya akan membuktikan Ya, bahwa silakan, yang silakan. mati tersalib itu Yudas. Sekarang Ya, silakan. Paulus mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini tertulisnya di mana? Anda nggak tahu, biar tak ajarin. Enggak. Kita ke poinnya tadi dulu, Bang.
Yang saya minta di mana di Alkitab kan kamu klaim tadi bahwasanya itu Yudas yang salib. Itu yang saya bacakan barusan. Sebab Mana itu, terkutuk. Bang? Sekarang saya tanya, yang di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Poinnya tadi Bang kamu bilang kan bahwa ayatnya Yudas yang salib. Saya tanya, yang mati di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Terkutuk atau tidak? Itu kalau kita bicara Taurat ya, itu hukum Taurat dan berlaku. Oke, berarti terkutuk kan? Nah, ya. Kalau yang tertulis itu, menurut Paulus itu adanya di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Sekarang, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk? Tak ada. Dosa apa yang dilakukan oleh Yudas sampai dia terkutuk? Makan suap. Di mana tertulis makan suap itu adalah orang terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang, terkutuklah orang yang makan uang suap. Yang saya minta tadi kan Abang bilang bahwasanya Yudas yang disalib. Ya ini saya sudah menjelaskan. Ini saya sudah menjelaskan sama Anda. Roma 8 ayat 3 Bang, udah jelas itu Bang. Itu kan Paulus punya surat. Paulus punya surat itu diceritakan setelah tragedi penyaliban. Itu setelah tragedi penyaliban. Sedangkan Galatia ini menerangkan yang disalib. Dia sedang menerangkan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Maka permasalahannya sekarang, siapa yang terkutuk antara Yudas dengan Yesus? Kalau Anda mengatakan Yesus yang terkutuk, apa sebabnya? Kalau saya mengatakan Yudas yang terkutuk, ada sebabnya. Apa sebabnya Yudas terkutuk? Sebab dia makan uang suap. Di mana penerima uang suap itu dikatakan terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Terkutuklah orang yang makan suap. Bang. Ya, sekarang saya tanya, di mana Yudas mengambil hukum Taurat itu? Maksudnya? Kan Abang bilang kan tadi di Galatia berapa tadi itu terkutuklah orang yang tergantung Galatia 3 nomor 13. Ya, situ kan berbicara hukum Taurat ya. Hukum Taurat. Sekarang saya minta di mana data di Alkitab yang Abang tahu bahwasanya Yudas menjadi kutuk. Coba. Ulangan 27 nomor 25. Bacakan. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Gak usah nipu lah. Ini namanya penyesatan namanya ini. Kenapa saya katakan penyesatan? Sedangkan sementara yang saya minta data Paulus. di situ kemana Anda? Yang saya minta data kan kamu mengklaim berarti kamu punya data yang valid. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini Yudas dan Yesus ini yang dibahas ini. Ngarang kau ini. Loh, kok ngarang? Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yudas menerima suap untuk membunuh Yesus. Terus di mana Yudas salib? Lah, itu dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Di mana dia pikul salib itu di mana? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib itu. Di mana Yudas pikul salib? Coba. Ada nggak data? Tidak akan mungkin diceritakan di dalam kitab saudara Yudas memikul salib. Tidak mungkin. Karena dengar. Kitab Anda itu dituliskan untuk orang Roma Yunani yang akan diajarkan menyembah Yesus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Padahal ternyata setelah kita selidiki di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Ke poinnya aja, nggak semuanya. Ya ini sudah poinnya. Yang saya tanya. Ini kan, poinnya. Makanya ini untuk poinnya. pembuktian dulu Bang. Pembuktian Ini poinnya. Kan. Sementara Yesus ada buktinya. Orang. Ya, kuburnya ada, dia bangkit ada buktinya. Bangkit gimana? Bangkit itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-murid Yesus tidak percaya tentang kebangkitan.
murid Yesus tak percaya tentang kebangkitan. Murid aslinya tidak percaya tentang kebangkitan. Yang mengajarkan tentang, yang diajarin tentang kebangkitan itu hanya angkatan jahat. Baca Matius 16. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberi tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu untuk angkatan jahat. Semua. Ini kalau bater Islam kayak gini, Coba gara ya, tenangin anak. Kamu yang sakit, bro. Tuh. Kalau boleh sekali. Bro Axel, dengerin dulu, Bro Axel. Boleh nggak saya ngomong? Ntar dulu, Bro Axel, dengerin dulu bentar ya. Dengerin dulu ya. Menurut kamu, yang mati terkutuk di tiang salib itu Yudas atau Tuhanmu? Coba kau pilih. Yesus mengambil kutuk, ya. Berarti Tuhanmu terkutuk. Iya, nggak masalah. Iya. Oh, Tuhannya terkutuk, masya Allah. Tahu sebelah salib Tuhan terkutuk. Nah, sekarang kita poinnya tadi dulu. Saya ikuti. Nggak apa-apa. Sekarang saya ikuti Anda. Sekarang saya minta Datanya di mana Yesus itu terkutuk, di mana datanya? Aduh, Yesus kalian yang bilang terkutuk? tadi. Aduh, saya ikuti kalian kok. Kok malah balik bertanya ke saya. Pokoknya nggak ada Kristen yang bisa dialog dengan baik. Ampun saya dah. Ya, Oke, sedikit. Excel, kita ke tentang penyalibannya ya. Boleh nggak saya bertanya kalian sekarang? Saya bertanya, boleh nggak? Dikit. Nih data nih ya. Nih data. Saya juga punya data. Saya juga mau tampilkan data juga. Baru kamu. Iya, saya juga mau tampilkan data. Ketika Yudas melemparkan uang pengkhianatannya, lalu dia pergi menggantung diri. Ya. Menggantung diri pada waktu itu, ya, ini ya. Itu menggantung diri. Kamu bilang tadi salib. Gimana sekalian? Iya, sebenarnya salib itu bahasa Quran. Anak muda. Salib itu bahasa Quran lagi. Sejak kapan Al-Quran diambil sama Alkitab? Loh, salib itu apa? Coba kau carikan saya di original teks kitabmu ada kata salib. Suma. Salib itu bahasa apa? Tuh. Aduh. Saya nggak pernah membaca di Al-Quran ya. Salib itu di Al-Quran. Excel, bentar. Intinya Kristen menyembah setan, udah selesai. Kalian menyembah batu loh, Suma. Muhammad menjadi majid wahyu dari Jibril itu iblis. Tapi data sama Suma. Kau kalau ngomong jangan punya kelereng. Ini di sini disalibkan. Saya punya bahwasanya Muhammad menerima wahyu dari iblis. Sampai data. Mana datanya, Bro? Ya, ada disalibkan. Mana datanya? Bentar, baik. Mana? Saya tunggu. Aku besarin kau ya. Kau buka data. Ini aku besarin lo. Coba. Kitab kami. Kau besarin. Buka data. Iya, buka data. Sigiono diam, tenang. Buka data. Iya, sabar. Ya. Iya, sabar. Kamu boleh ngomong disertai data, kalau enggak diam dulu. Iya, bukan onten namanya kalau tidak blow on. Apa? Bukan onten namanya kalau enggak blow on. Sabar kau dulu. Kitab kami mencatat bahwasanya di 2 Ya udah buka mana tuh Nabi Muhammad? Mana seperti itu tadi? Di mana? Diamlah dulu kalian. Kenapa sih? Sebentar. Saya mau tunjukkan data bahwasanya yang diterima Muhammad itu dari setan, iblis. Cepetan buka, kelamaan. Sabarlah, sabar. Ya. Mana itu? Kafir bisanya gitu. Woi, mana Sabar. Butuh waktu berapa hari? 2 minggu boleh. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Alkitab kami mencatat. 6. Kenapa kamu? 7. Diam dulu kamu. 8. Kitab kami mencatat. Kok pakai Bible? Diam dulu kamu. Kok pakai Bible? Kamu diam dulu lah. Katanya mau tanya mau. Ya datanya mana tadi? Statementmu itu loh. Aduh, parah kau ini.
Aduh, sama. Mana datamu? Kabur dia. Benar-benar ini. Betul kata Bang Juma, tidak ada Kristen yang pintar-pintar. Semuanya asumsi belaka. Kalau enggak bohong, nipu. Nggak ada malunya ya. Ini nggak ada yang kick loh ya, dia yang kabur sendiri loh. Nggak ada kemaluannya. Ada ya. Dia kabur sendiri itu. Statement dia sangat-sangat berbahaya. Siapa lagi yang mau naik nih? Weh, jangan naik. Ya udah. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya sambil terkutuk. Tadi Oten ini mengakui Tuhannya terkutuk. Parah-parah. Kita udah luruskan bahwa bukan anak Maria yang terkutuk. Yang terkutuk itu adalah Yudas, pemakan suap, pengkhianat. Emang aja isi kepalanya kok benar-benar iblis ini merasuki orang kayak gini. Anak orang dikutuk demi untuk jadi Tuhan. Ini ajaran dari siapa ini? Bang Handi, izinku bertanya satu kepada si Predik ini. Predik, tolong jawab ya, satu aja pertanyaanku. Di mana data dalam Bibelmu Yesus juru selamat untuk Oten pemakan babi kayak kau? Tunjuk. Nah, aduh. Juru selamat untuk Oten ya. Orang ini. Tidak apa-apa. Tapi oke ya. Tapi Alkitab yang mengatakan Nggak dikasih bahwa Yesus juru siapa selamat dikasih itu, naik lagi. ya. Nah, oke, saya dengar-dengar aja tadi lewat, lalu dengar begitu ya, lucu-lucu aja semua dalil-dalil. Jawab dulu sebelum kau ditendang. Mana jaminan Saya surga sudah tahu. bagi Oten pemakan Nanti babi? kalau anda Dari anda Yesus. sudah mulai KO, tendang lagi, jadi malas kita. Kalau mau ya udah lanjut aja. Karena terus kau usah nggak main tendang. menjawab, makanya Tadi ditendang. kan saya jawab, yang punya Bang Zuma kenapa ditendang? Sekarang jawab. Di mana Yesus Apa? juru selamat bagi Oten pemakan babi, atau Yesus menjanjikan surga bagi Oten pemakan babi kayak kau? Oke. Tunjuk data. Gini ya. Apa yang Anda Bukan sampaikan? gini data. Bukan aku mau gini gitu. Mana datanya? Sebut nomor berapa. Yesus menjanjikan surga bagi Oten pemakan babi seperti kau ini. Kau banyak kali ngeyel, lebih kau dikasih pertanyaan. Juma, bukan. Mau ngomong dulu sama aku di Juma. Si Juma mana si Juma? Saya di sini, wahai penyembah Yudas. Kenapa? Aku mau ngomong sama kau langsung dulu. Jangan ada yang bicara. Iya, silakan, saudaraku penyembah Yudas. Iya, gina. Topik apa? Tunggu dulu. Topik apa saya moderatorin? Topik apa yang kau kuasai dulu? Topik apa yang kau kuasai? Anda merana karena mengikuti agama warisan penjajah atau kenapa ini? Bang Zuma, Bang Zuma, atau yang di rumah ini ya. Tadi ada kawan saya yang bilang ini, lalu ada yang bilang ini berbahaya. Ketika orang Kristen memberikan statement, Anda bilang berbahaya. Tapi nggak punya data, coy. Kawan-kawan ngomong seenaknya, lalu yang mati terkutuk itu kan Yudas. Bantah saya. Tunjukkan kalau Yesus mati terkutuk. Ada data? Silakan. Saya bisa menunjukkan Yudas itu adalah orang terkutuk. Bukti data. Karena kamu mengetahui agamamu warisan penjajah, santai aja. Apa? Yang lain diam dulu, yang lain minta maaf, yang lain diam dulu. Aku mau bicara sama Juma. Kenapa kau bilang bangsat kafir? Dasar kafir. Kau diam, kau binatang. Kamu itu yang binatang karena kau domba. Di dalam tubuhmu itu banyak anjing dan babi. Parah. Langsung dia bilang bangsat. Coba kau bernapas, napasmu itu bau babi loh. Napasmu bau guguk, kok sombong kali kau ngomong. Emosi dia. Kepanasan Oten.
Diskusi santai aja napa? Berdalil, berdata, kita diskusi